Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wal hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i sallallahu masyayikhina masyayikh masyayikhina wa sallallahu bina wa bina wa صاحب الكتاب رسالة المعاملة والمظاهر والمعزرة الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن محمد الحنفي الشافعي الأفضل الموفق العظيم الدرجة أمين من رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemarin selama saya nggak masuk, nambah nggak? Nambah? Nggak? Berarti sampai wayam bagilil walidi itu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi ulumi fitaraini amin amin ya rabbal alamin. Wayam bagilan prayoga lil walidi kedue wong tuwa. Wayam bagilan prayoga lil walidi kedue wong tuwa apa sing prayoga ayyu'ina arep yen toh nulungi sapa walid. Apa ayyu'ina arep yen toh nulungi sapa walid, nulungi waladahu ing anake walid. Waladahu ing anake walid ala birrihi ing atase gawe bagus marang walid. Ala birrihi ing atase gawe bagus marang walid. Bi'adamil istiqsa'i. Bi'adamil istiqsa'i kelawan ora anane ngatokake. Bi'adamil istiqsa'i kelawan ora anane ngatokake alaihi ing atase walad. Alaihi ing atase walad fi talabil huquqi ing dalem luru pira-pira hak. Fi talabil huquqi ing dalem luru pira-pira hak. Wala siaman lan apa maneh. Wala siaman lan apa maneh fi hadza zamani ing dalam ikilah zaman. Fi hadza zamani ing dalam ikilah zaman alladzi hiya zaman. Alladzi hiya zaman azza kang longko. Azza kang longko fihi ing dalam alladzi. Fihi ing dalam alladzi apa sing longko wujudul birri wujude agawe bagus. Apa wujudul birri wujude gawe bagus. Wa kasrolan akeh fihi ing dalem alladzi wa kasrolan akeh fihi ing dalem alladzi apa wujudu syarri wujude gawe Allah. Apa wujudu syarri wujude gawe Allah. Wasara lan dadi sapa alwalidu wong tuwa. Iku yu'addu den wilang-wilang sapa walid. Iku yu'addu den wilang-wilang sapa walid. Abarra ana toh gawe bagus sapa walid. Abarra ana toh gawe bagus sapa walid auladahu ing pira-pira anake walid. Auladahu ing pira-pira anake walid. Man ing wong lam yusik kang ora gawe ala sapa man. Lam yusik kang ora gawe ala. Lam yusik kang ora gawe ala sapa walid. Lam yusik kang ora gawe ala sapa walid ilaihi maring man. Ilaihi maring man minhum saking aulad. Minhum saking aulad. Wa qala lan wasdawuh sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahima muga-muga rahima paring welas sapa Allah Gusti Allah.
rahima paling weras sapa Allahu Gusti Allah walidan ing wong tuwa. Walidan ing wong tuwa. Ana kang nulungi sapa walid. Ana kang nulungi sapa walid waladahu ing anake walid. Waladahu ing anake walid. Ala birri ing atase gawe bagus marang walid. Ala birri ing atase gawe bagus sapa walid. Jadi kalau kemarin itu adalah dalil anak, di mana anak itu harus senantiasa berbakti kepada orang tua. Jangan sampai anak itu durhaka kepada orang tua. Karena macam-macam kemarin dalilnya itu seperti misalkan la yujadu rihul jannati masirati alfi amin wala yajidu ha'aqun wala qati'ur rahim. Jadi surga itu baunya itu bisa tercium dari jarak di mana orang itu menempuh perjalanan selama 1000 tahun. Tapi orang yang durhaka terhadap orang tuanya itu tidak akan pernah mencium baunya surga. Ini bisa dibayangkan betapa jauhnya orang yang durhaka kepada orang tua dari surga. Nah, di dalam paragraf ini itu dijelaskan hendaknya orang tua itu tidak hanya anak yang dituntut, tapi orang tua itu juga hendaknya membantu anaknya supaya bisa berbakti kepada dirinya. Jadi orang tua itu harus senantiasa membantu anaknya supaya anaknya itu berbakti kepada dirinya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara tidak terlalu menuntut mereka memenuhi hak-haknya. Ya. Tidak boleh ketika kita menjadi orang tua itu kemudian kita terlalu menuntut hak kita kepada anak kita. Itu mempersulit, sangat mempersulit anak. Sangat mempersulit anak. Apalagi kalau permintaannya itu yang aneh-aneh. Sudah tahu anaknya tidak bisa memenuhi, misalkan anaknya baru kondisinya ekonominya sulit gitu ya. Udah dimasakin apa kayak gitu. Kadang nanti saya nggak tahu ya, orang tua itu katanya itu akan kembali lagi seperti anak gitu. Seperti anak kecil. Jadi seperti siklus kehidupan gitu ya, seperti parabola gitu. Orang kalau sudah mencapai puncak nanti akan turun. Sama seperti anak-anak itu nggak bisa melakukan apa-apa, terus kemudian nanti dia pada usia matang, dia bisa menguasai dunia ini, nanti dia akan kembali turun. Kemampuannya itu akan seperti itu. Nah, ketika di posisi seperti itu, terkadang orang tua itu juga kadang-kadang gitu ya, kayak semacam nguji anaknya gitu, nguji kesabaran dari anaknya. Terkadang mintanya aneh-aneh, terkadang melakukan perbuatan yang aneh-aneh, sehingga seakan-akan anaknya itu sulit sekali untuk kemudian memenuhi kebutuhan dari orang tuanya. Nah, kayak gini itu tidak boleh. Sebagai orang tua kita tidak boleh mempersulit anak kita untuk berbakti kepada kita itu. Walasyaman fi hadzal zaman alladzi azza fihi wujudul birri, apalagi di era yang seperti ini di mana sulit sekali atau langka sekali ditemukan hal-hal kebaikan dan banyak sekali kita temukan hal-hal yang buruk itu. Jadi kemaksiatan itu merajalela, terus kemudian kebaikan itu menjadi hal yang mahal itu. Bahkan seorang tua itu akan menganggap anaknya yang paling berbakti adalah yang tidak pernah menyakitinya. Ya. Jadi wasara al-walidu ya'addu abarra auladuhu man lam yusi ilaihi minhum. Jadi orang tua itu akan menilai anak yang berbakti itu adalah anak yang tidak pernah menyakiti hati dari orang tuanya. Ya. Tidak pernah menyakiti hati dari orang tuanya. Jadi di zaman ketika kitab ini ditulis itu sudah sulit sekali ditemukan seorang anak yang bisa berbakti kepada orang tua. Bahkan predikat anak yang berbakti kepada orang tua itu hanya disematkan kepada anak yang tidak menyakiti hati orang
orang tuanya. Jadi bukan anak yang memuliakan orang tuanya, anak yang membuat hidup orang tuanya enak, anak yang selalu ya membuat bangga orang tuanya, tidak seperti itu. Bahkan eh, orang tua atau seorang ayah atau ibu itu akan menilai anaknya itu berbakti atau tidak itu hanya diukur dari ketika dia tidak menyakiti hati orang tuanya. Dia tidak berbuat buruk kepada orang tuanya. Jadi di zaman itu sudah terjadi hal-hal yang seperti ini, apalagi di zaman akhir kayak gini. Ya, saya nggak tahu permasalahannya itu apa, tapi ya itu tanda akhir zaman gitu ya, tanda akhir zaman di mana keburukan-keburukan, kemaksiatan itu merajalela. Kan memang kalau di dalam tauhid itu zaman terbaik itu kan zamannya Rasulullah, kemudian zaman setelahnya Rasulullah, kemudian setelahnya Rasulullah, terus semakin ke sini itu zaman itu semakin buruk itu. Artinya keimanan seseorang itu semakin lemah dan perilaku maksiat itu semakin merajalela. Ya memang itu tanda-tanda akhir zaman itu. Nah, jadi itu antara orang tua dan anak itu harus saling bekerja sama untuk saling memenuhi haknya masing-masing. Jangan sampai orang tua itu juga menyulitkan anaknya untuk anaknya berbuat baik, dan jangan sampai anaknya itu juga terlalu semena-mena terhadap orang tuanya. Artinya di sini hidup itu saling melengkapi. Sebenarnya tidak ada posisi yang benar dan juga yang salah. Intinya itu entah orang tua atau anak itu harus saling mengerti satu sama lain. Nah, orang hidup tuh kayak gitu, bersosialisasi itu intinya kayak gitu. Sebenarnya salah dan benar itu sangat subjektif sekali, tergantung sudut pandangnya. Ya, maka yang penting tugas kita sebagai orang hidup itu harus berbuat baik kepada sesama manusia itu. Jangan sampai menyakiti manusia. Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Ada satu hadis yang mengatakan bahwasanya Allah itu akan memberikan kasih sayangnya kepada orang tua yang membantu anaknya untuk berbuat baik kepada dirinya. Jadi orang tua itu jangan hanya menuntut saja, tapi juga harus membantu anaknya untuk bisa berbuat baik kepada dirinya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara tidak mempersulit anaknya untuk melakukan perbuatan yang baik. Jangan sampai menyusahkan, terlalu menuntut hak dari anaknya. Oh, kue cilik tak gede goblok tak pinter ke saiki kok kon koyo ngene ora gelem. Nah, itu jangan sampai keluar omongan-omongan yang seperti itu. Karena omongan orang tua itu bahaya sekali gitu loh. Omongan orang tua itu bahaya sekali. Jangan sampai orang tua itu membicarakan hal yang buruk atau bahkan menyumpai anaknya. Sudah dicontohkan di Indonesia itu kan ada kisah-kisah seperti ada di Sumatera mana itu ya, maling kundang itu. Terus kemudian ada batu menangis, ada apa. Itu kan karena orang tua. Sebenarnya kalau kita analisis gitu ya dari sudut pandang yang lain, itu tidak mutlak kesalahan dari anaknya, tidak mutlak kesalahan dari anaknya. Ya karena orang tuanya yang membentuk anaknya itu menjadi seperti itu. Seperti kalau saya nggak tahu legendanya seperti apa gitu, tapi anak saya itu biasa nonton legenda-legenda Nusantara, itu ada legenda batu menangis itu kayak gitu. Ada seorang anak perempuan yang dia itu tidak pernah berbuat baik kepada orang tuanya. Nah ini bagaimana kemudian orang tuanya mendidiknya, kok bisa dia tumbuh menjadi orang yang seperti itu. Nah ini termasuk sesuatu yang orang tua itu tidak membantu anaknya untuk bisa berbakti kepada dirinya itu. Harusnya kalau anak itu tidak sopan kepada orang tua, ya itu ditegur, diingatkan. Kayak gitu tuh nggak boleh, sama orang tua tuh nggak boleh seperti itu. Sehingga anaknya tuh memiliki pemahaman. Itu kalau dalam legendanya itu anaknya itu terlalu disayang, apapun diturutin dan juga yang lainnya. Bahkan tidak pernah diminta untuk bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri. Diminta untuk membantu membersihkan rumah, tidak pernah. Diminta untuk membantu memasak, nggak pernah. Padahal perempuan itu. Sehingga dia tumbuh menjadi wanita yang congkak, yang sombong, yang angkuh, dan tidak menghormati orang tuanya. Sehingga pada akhirnya si perempuan itu tidak mengakui si ibu itu sebagai orang tuanya di hadapan umum itu. Sehingga kemudian ibunya itu tidak terima, terus kemudian berdoa, berikan hukuman, akhirnya jadilah dia itu batu itu. Nah ini menurut saya kacamata saya itu ya tidak mutlak 100% kesalahan dari anaknya. Mungkin kalau untuk mendidik anak itu benar seperti itu. Tapi kalau dari sudut pandang yang lain kita objektif melihatnya itu ya ada peran orang tua tentunya yang menjadikan anaknya itu menjadi seperti
Seperti itu. Coba kalau misalkan dari kecil anaknya itu tidak terlalu dimanja, atau ketika melakukan kesalahan itu langsung ditegur, ketika tidak sopan itu langsung diingatkan, itu pasti tidak akan terjadi seperti itu. Nah ini saya nggak tahu legendanya sebenarnya seperti apa, tapi di dalam animasinya tuh kayak gitu. Pokoknya orang tuanya itu selalu menuruti apa yang diinginkan oleh anaknya, sehingga anaknya menjadi seperti itu. Nah ini menurut saya mungkin ya termasuk ini orang tua yang tidak membantu anaknya untuk berbuat baik. Akhirnya ketika dia disakiti dia tidak betah lagi, akhirnya berdoa kepada Tuhan sampai anaknya itu dikutuk menjadi batu gitu. Meskipun anaknya menangis itu, tapi tetap saja kutukan itu sudah terlanjur berjalan gitu ya, nasi sudah menjadi bubur. Akhirnya dia menjadi batu tubuhnya, kemudian air matanya itu masih mengalir terus, makanya disebut sebagai batu menangis, itu legenda batu menangis itu. Nah ini, jadi hati-hati gitu. Ini orang tua yang kemudian salah ngomong terhadap anaknya, akhirnya orang tuanya juga sedih. Kalau di cerita Maling Kundang itu, kalau kalian lihat film Upin Ipin itu ya, yang Kerisi Amang Tunggal itu kan si si perempuan yang mengutuk anaknya itu kan juga akhirnya sedih juga. Dia menyesal juga atas apa yang diperbuatnya, atas apa yang diucapkannya. Maka hati-hati, apalagi seorang ibu gitu ya. Ibu itu jangan sampai nyumpahin yang buruk-buruk terhadap anaknya. Ya, karena ya kemarin itu ya ridullah fi ridul walidin wa suhtullah fi suhtil walidin. Kalau kita itu enggak sengaja benci pada anak kita karena emosi sesaat, itu ya akan membuat hidup anak kita itu menjadi susah. Jangan sampai seperti itu. Kalau anak kita susah ya kita juga pasti ikut susah. Itu pasti karena orang tua. Nah itu. Jadi intinya dalam berkehidupan itu antara anak dan juga orang tua itu ada sudut pandang masing-masing. Jangan sampai ketika menjadi orang tua itu juga merasa paling super power gitu ya, yang paling harus dihormati dan juga yang lainnya. Tidak seperti itu juga, orang tua itu juga harus senantiasa mendidik dan membantu anaknya supaya anaknya itu bisa melakukan atau berbakti kepada dirinya. Anak juga kayak gitu, jangan terus kemudian, oh itu salahnya orang tua karena nggak mendidik saya. Ya enggak. Ya kalian kalau nggak dididik orang tua kan kalian sudah dibekali oleh Allah itu dengan akal pikiran. Maka anak itu juga harus berpikir. Ya berpikir ini orang tua yang membesarkan saya, yang menjaga saya dari mulai bayi. Kalau misalkan orang tua saya dulu nggak memperkenankan saya hidup itu, ya ketika bayi itu bisa dibunuh sama orang tua kalian mudah sekali kayak gitu. Ya ini bukti kasih sayang orang tua kalian tuh sampai kita berada di posisi saat ini, berada di usia yang sebegini besarnya, itu berarti orang tua kita itu benar-benar serius untuk merawat kita. Lah kalau orang tua kita itu nggak suka dengan kita ya, dari dulu dari lahir kita sudah ya dibuang di pinggir jalan atau di bawah jembatan. Sekarang kan model-model kayak gitu tuh orang-orang tua itu. Nah itu orang tua yang tidak benar juga. Maka antara anak dan orang tua ini harus saling bekerja sama. Anak itu juga berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi hak-haknya, untuk memenuhi kewajibannya berbakti kepada orang tua. Orang tua juga harus senantiasa membantu anak-anaknya untuk bisa berbuat baik kepada dirinya. Faslun ayada tegese utawi iki iku faslun ana fasal suci. Wa alaika lan tepano sapa sira bisilatir rahmi. Bisilatil arhami. Wa alaika lan tepano sapa sira bisilatil arhami kelawan nepung pira-pira sanak. Bisilatir arhami kelawan nepung pira-pira sanak. Al akrobi kang parek fal akrobi tumuli kang parek. Al akrobi kang parek fal akrobi tumuli kang parek. Wabil ihsani lan kelawan gawe bagus ilal jironi maring tangga. Wabil ihsani lan kelawan gawe bagus ilal jironi maring pira-pira tangga. Al adna kang cedhak apane baban lawange fal adna tumuli kang cedhak. Al adna kang cedhak apane baban lawange fal adna tumuli kang cedhak. Kala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala halimul sapa Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junub ila akhirih. Wa'budulan nyembah sapa sira kabeh Allah ya Gusti Allah. Wa'budulan padha nyembah sapa sira kabeh Allah ya Gusti Allah wa la tusyriku lan aja nyekutake sapa sira kabeh. Wa la tusyriku lan aja nyekutake sapa sira kabeh bihi kelawan Allah syai'an ing suwiji-wiji. Wa bil walidaini lan kelawan wong tuwa loro ihsanan ing gawe bagus.
wa bidzil qurba lan kelawan tangga kang cedhak, wa bidzil qurba lan kelawan tangga kang cedhak, wal yatama lan wong pira-pira wong yatim, wal masakin lan pira-pira wong miskin. Wal masakin lan pira-pira wong miskin, wal jari lan tangga dzil qurba kang cedhak, wal jari lan tangga al junubi kang adoh. Al ayat ay ikra tamamaha. Waqat amaran teman-teman us perintah sapa Allah Gusti Allah bil ihsani kelawan gawe bagus ilal qarabati maring kerabat cedhak fi mawadi'a dalam pira-pira panggonan. Ilal qarabati maring pira-pira kerabat kang cedhak fi mawadi'a dalam pira-pira panggonan adidatin kang akeh. Adidatin kang akeh utawa wilangan. Min kitabihi saking kitabe Gusti Allah Al-Azizi kang mulya. Qala wasdawuh wa qala lan wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-shadaqatu utawi sedekah. As-shadaqatu utawi sedekah alal qarabati ing atase kerabat iku sedekahun sedekah iku sedekahun sedekah wasilatun lan nepung tali silaturahim. Wasilatun lan nepung tali silaturahim. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi. Maka dawuh Kanjeng Nabi assalamu utawi tambahi keselamatan. Mangkana yu'minu ing dawuh mangkana yu'minu. Maknane man utawi sapa iku kana ana sapa man. Ana iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Gusti Allah. Billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan kelawan dina akhir. Wal yaumil akhir lan kelawan dina akhir falyasil mongko nepungo sapa man. Falyasil mongko nepungo sapa man nepung rahimahu ing sanae man. Rahimahu ing sanae man. Wa fi hadisin akhar. Wa fi hadisin dalam siji hadis akhara kang liya. Wa fi hadisin dalam siji hadis akhari kang liya. Akhari kang liya. Mang utai sapa iku kana ana sapa man. Man utai sapa iku kana ana sapa man ana iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Gusti Allah. Billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan kelawan dina akhir fal yukrim mongko mulyakno sapa man fal yukrim mongko mulyakno sapa man jaruhu ing tanggane man. Maqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam. Maqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi iku muga tetep ing atase Kanjeng Nabi assalamu utawi tambahe keselamatan. Mazala ora ilang-ilang sapa Jibrilu malaikat Jibril. Mazala ora ilang-ilang sapa Jibrilu malaikat Jibril iku yusi wasiat sapa Jibril ni ing ingsun. Iku yusi wasiat sapa Jibril ni ing ingsun bil jari kelawan tangga. Hatta khasyitu saengga wedi sapa ingsun. Hatta khasyitu saengga wedi sapa ingsun ayu warisa arep yen toh perintah waris sapa Jibril. Ayu warisa arep yen toh perintah waris sapa Jibril hu ing aljar. Hu ing aljar. Pasal berikutnya menjelaskan tentang pentingnya melakukan silaturahim. Ya, kita dianjurkan untuk giat melaksanakan silaturahim kepada saudara-saudara dekat kita. Dan juga kita dianjurkan untuk senantiasa berperilaku baik kepada para tetangga kita. Terutama tetangga yang paling dekat pintunya dengan kita. Kalau di Indonesia itu biasanya yang paling dekat itu ya saudara. Karena saudara itu membuat rumah itu biasanya ya dalam satu pekarangan gitu ya. Tanahnya itu biasanya tanahnya mbahnya atau siapa gitu sehingga rumah-rumah di sekitarnya itu adalah rumah saudaranya semua. Seperti rumah yang saya tempati di Boyolali itu juga sekitar-sekitarnya itu adalah tetangga-tetangga yang dekat itu adalah saudara-saudara semua itu. Ya. Ini anjurannya itu. Sebagaimana difirmankan oleh Allah itu ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub itu. Jadi setelah kita menyembah Allah, tidak mensekutukannya, maka perintahnya Allah berikutnya adalah kita berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat kita, anak-anak yatim, orang-orang miskin,
kemudian tetangga dekat dan juga tetangga jauh. Jadi ini masih dalam satu perintah, artinya ini bisa menjadi perintah yang sangat penting sekali karena disandarkan dengan berbuat baik kepada orang tua, bahkan disandarkan dengan tidak berlaku syirik terhadap Allah. Jadi ini perintah yang tidak main-main itu. Bagaimana kemudian kita itu diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Karena apa ya? Karena orang yang menolong kita pertama kali ketika ada ada apa-apa, ada sesuatu musibah atau apapun itu pasti tetangga kita. Belum tentu saudara kita itu bisa menolong kita yang pertama kali. Ya kalau rumahnya jauh kan nggak bisa. Tentunya yang paling pertama kali menolong kita ketika terjadi sesuatu, entah misalkan ada kebakaran atau ada meninggal atau apa, pasti yang paling tahu pertama kali adalah tetangga yang pintunya itu paling dekat dengan kita. Tapi ya ada orang sekarang itu yang aneh-aneh kayak gitu tuh juga ada. Tetangga dekat tapi tidak akur itu ada. Ya ada kayak gitu tuh. Justru kalau sering bersinggungan itu terkadang nanti akan muncul gesekan-gesekan yang menimbulkan konflik gitu. Kalau terlalu dekat terus menerus itu, kalau ibaratnya orang Jawa itu piring kalau ditumpuk dekat satu dengan yang lainnya itu ya bergesekan itu ya pasti nanti salah satunya itu akan bahasa Jawanya itu akan bendek, akan pecah. Gelas itu juga kayak gitu, kalau ditumpuk terus atau dijejerkan terus menerus kalau tidak ditata dengan baik itu juga akan bendek. Jadi kemungkinan pecah, kemungkinan ada konflik itu juga besar itu. Makanya di sini mungkin itulah alasannya kenapa Allah itu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga terdekat kita, karena itu sangat rawan sekali terjadi adanya konflik itu. Ya macam-macam. Saya kemarin tuh habis mendengarkan sebuah cerita gitu. Saya itu kan akhir-akhir itu suka mendengarkan cerita-cerita yang horor gitu ya. Di YouTube itu ada channel-channel tentang cerita-cerita horor kayak gitu. Saya keinget dulu waktu di pondok itu kita kalau malam Jumat itu di dekat pondok saya itu ada kantin yang masih di dalam pondok gitu, kantin orang jual mie ayam itu hiburannya itu radio. Kalau tiap malam Jumat itu ada dulu itu nyebutnya kita Imelda, saya nggak tahu tuh Imelda itu nama programnya atau nama penyiarnya atau apa nggak tahu, tapi namanya Imelda. Dan itu programnya itu menceritakan tentang kisah-kisah horor itu. Nah, makanya saya sekarang itu suka mendengarkan semacam itu. Nah, itu ada satu cerita kayak gitu, sebuah cerita. Ya entahlah, kita percaya saja yang mengirimkan cerita itu ceritanya tidak mengada-ngada gitu kan. Jadi dia tuh punya tetangga udah sepuh tetangganya itu, sudah sekitar 60 tahunan lah usianya itu. Tapi tetangga tuh rese banget. Macam-macam lah yang dia lakukan itu. Dia tiba-tiba kalau tengah malam gitu ya jam 11, setengah 12 itu dia, karena perumahan itu biasanya kan memang dindingnya itu sangat-sangat berbatasan gitu kan. Itu orang tua itu kalau setengah 11 atau jam setengah 12 itu dia datang ke depan rumah tetangganya terus menabur-naburkan sesuatu. Ternyata ketika pagi itu dilihat itu ada garam. Terus kadang dia membuang sampah di depan rumahnya orang kayak gitu tuh. Terus yang usil lagi itu dia itu kalau malam-malam itu kadang tengah malam kayak gitu datang ke rumahnya orang terus ketuk-ketuk pintu gitu, ketuk-ketuk pintu. Nanti ketika dibuka itu dia nggak ngapa-ngapain, terus dia balik pulang lagi ke rumah. Nah, kalau tangga seperti itu ya gimana ya? Ya tetap saja kita harus berbuat baik juga, bukan terus kemudian kita ya harus sabar juga terhadap tangga seperti itu. Ya terkadang memang itu ujian bagi kita itu memiliki tetangga-tetangga yang seperti itu tuh ujian. Ya tetap saja kita harus semaksimal mungkin itu bersikap sabar dan tetap berbuat baik kepada orang itu. Ya minimal kalau tidak bisa berbuat baik itu sabarlah, tidak membalas apa yang dia lakukan. Biarkan saja dia melakukan apapun itu biarkan saja. Kalau saya itu tipe orang yang seperti itu, saya itu nggak suka membalas apa yang dilakukan oleh orang lain itu enggak. Biasanya kalau saya itu enggak suka dengan perilakunya ya saya lebih baik diam saja gitu. Diam dan menghindari interaksi dengan orang-orang yang mungkin membuat hati saya itu tidak suka terhadap orang tersebut, terhadap perilakunya itu.
Tapi tidak ada apa namanya itu, saya juga tidak membenarkan ketika orang itu membalas perbuatan buruk orang dengan perbuatan buruk yang lain. Ya sabarlah, sabar untuk tidak membalas. Ya udah diamin saja. Mau melakukan apapun udah diamin saja itu. Nah itu, kepada tetangga kita harus berbuat baik itu. Diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwasanya kita itu wabil walidain ihsana wabidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junub itu. Terus kemudian di tempat-tempat yang lain, di ayat-ayat yang lain itu Allah juga banyak memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kerabat dekat kita itu. Banyak apa namanya disampaikan di tempat-tempat yang lain. Dan bahkan Rasulullah itu berkata as-shadaqatu 'alal qarabah shadaqatun wasilatun. Bersedekah kepada kerabat kita, kepada orang-orang dekat kita, itu nilainya itu ada dua, nilai sedekah dan nilai menyambung silaturahim. Maka kalau bersedekah itu upayakan, usahakan adalah orang-orang yang terdekat dengan kita dulu. Saudara-saudara dekat kita dulu. Kalau ada saudara kita itu yang masih kesusahan atau masih membutuhkan sedekah, ya jangan sampai kita berikan kepada orang lain. Ya kita prioritaskan kerabat kita dulu. Ya ini bukan kolusi, bukan apa, tapi memang perintahnya kayak gini. Kalau kita bersedekah itu bersedekah kepada orang yang terdekat dulu itu. Nah, kalau dalam konteks politik itu kan memang itu kolusi gitu ya. Kalau kamu mau masukkan seorang kerja itu masukkanlah orang yang terdekat dengan kamu. Ya, sekarang ada istilah ordal, orang dalam kayak gitu itu. Ya itu mungkin kolusi, tidak profesional. Tapi kalau dalam sedekah itu ya memang perintahnya itu kayak gitu, wabidzil qurba. Ya, kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Karena kalau kita bersedekah kepada mereka itu bisa bernilai dua. Yang pertama bernilai sedekah, yang kedua itu bernilai menyambung tali silaturahim. Kita kalau memberikan sedekah kepada orang lain, misalkan pada pengemis itu kan paling kita cuma memberikan saja. Tidak ada nilai silaturahimnya. Meskipun pengemisnya itu mendoakan, biasanya kan kayak gitu ya, moga-moga diberikan rezeki yang berlimpah, berkah, ya, dan juga yang lainnya kesehatan, dan juga yang lainnya kayak gitu ya. Itu kan basa-basinya dia saja, itu defaultnya dia. Kalau sudah dikasih uang itu pasti dia akan otomatis ngomong seperti itu. Tidak terus kemudian menganggap kita itu saudaranya, itu tidak. Tapi kalau kita sedekah kepada saudara dekat kita, itu dia akan semakin dekat dengan kita, semakin merasa kita itu peduli dengan dia, sehingga dia akan peduli juga dengan kita, semakin memperkuat ikatan persaudaraan di antara kita. Tali silaturahim itu akan semakin kuat itu. Itu teorinya seperti itu. Ya meskipun orang itu ya macam-macam. Kalau bahasa kiai saya itu wong ke ya macam-macam, ora gur semacam. Ya ono juga orang yang sering dibantu, saudara yang sering dibantu, tapi dia tidak ngerti dengan apa yang kita bantu, dia tidak ngerti dengan orang yang bantu dia. Itu ya juga banyak kayak gitu itu. Nah sikap kita bagaimana? Ya kita tidak usah repot memikirkan mereka seperti apa, kita harus bagaimana tuh enggak. Yang penting kita laksanakan aja kewajiban kita sebagai seorang saudara, sebagai seorang tetangga. Kalau bisa ya berbuat baik kepada mereka. Masalah mereka mau tahu atau tidak tahu dengan apa yang kita lakukan itu urusan lain. Itu urusannya dia dengan Allah itu ya. Tapi yang penting tugas kita adalah berbuat baik itu. Jangan terus kemudian orang itu saudaraku yang itu tak kasih bantuan dan juga yang lainnya tapi tidak tahu saya tidak tahu balas budi itu ya, dan juga yang lainnya. Tidak perlu kita mikirkan seperti itu. Ya kalau misalkan kita kurang-kurang ikhlas sedikit itu ya minimal kita nggak mencaci maki dia lah, minimal nggak mencaci maki dia. Ya udah, ya tadi itu ya sabar, lebih baik menghindari berinteraksi dengan dia. Tapi sebisa mungkin kalau kita itu memberikan sedekah, memberikan bantuan itu diutamakan orang yang terdekat dengan kita, karena itu bisa bernilai silaturahim. Apalagi dengan tetangga yang dekat dengan kita. Kalau orang Jawa itu punya sanepo gitu ya, punya filosofi itu pager mangkok luwih kuat tinimbang pager tembok. Jadi kalau kita perhatian kepada tetangga kita, meskipun kita tidak memiliki pagar keliling yang keaman untuk mengamankan rumah kita itu, yaitu insya Allah rumah kita akan aman karena
ada orang-orang yang peduli terhadap kita sehingga ikut menjaga rumah kita ketika kita tidak ada. Tapi sebaliknya, ya, kalaupun kita itu membangun keamanan rumah dengan keamanan yang tercanggih, dibangun tembok yang sangat tinggi sekali, terus kemudian dialiri ada kawat besi, kawat duri, terus kemudian masih dikasih kaca dan juga yang lainnya, kasih strom dan juga yang lainnya. Tapi kalau kita tidak berbuat baik kepada tetangga itu, ya mereka tidak akan peduli dengan kita. Bahkan makanya kayak di perkotaan, di rumah-rumah elit itu terjadi ketika mudik itu kan banyak rumah kosong gitu ya. Itu sebenarnya ada beberapa tetangganya mungkin di situ, tapi nyatanya dia bisa dibobol pencuri dan juga yang lainnya karena tidak ada kepedulian itu. Tapi orang desa, kalian mau pergi seminggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan itu, rumah kalian tuh aman karena dijaga oleh tetangga kalian. Kenapa ya? Karena tradisinya orang Jawa itu saling memberi satu sama lain. Ini kalau di dalam konteks Islam itu akan ada hadis Nabi dia ketika kamu memasak makanan yang tidak biasa, artinya sayur yang agak luar biasa itu, maka diperintahkan kepada kita untuk diperbanyak kuahnya, kemudian dibagikan kepada tetangga-tetangga di sekitar kita. Nah ini sudah terjadi di Jawa itu ketika kita punya hajat atau apa itu pasti masaknya itu lebih, terus kemudian tetangga-tetangga kita itu juga makan dari apa yang kita masak. Nah dari situlah kemudian tetangga itu memiliki empati kepada kita, memiliki semangat untuk memiliki loyalitas gitu ya, untuk menjaga rumah kita ketika kita tidak ada di rumah. Jadi meskipun di desa itu tidak perlu bangun pagar dan juga yang lainnya, tapi aman-aman saja. Mau ditinggal pergi 1 minggu, 2 minggu itu aman. Tapi orang-orang kota, orang-orang di perumahan-perumahan elit itu tinggal pergi 1 minggu itu pasti nanti beritanya kalau kalian habis habis lebaran kayak gitu ya, habis arus mudik itu nanti kan pasti ada beberapa berita, banyak bahkan itu ya, berita-berita tentang pembobolan rumah dan juga yang lainnya karena ditinggal mudik itu. Jadi kalau orang desa itu jarang ada seperti itu. Rasulullah juga berkata, "Man kana yu'minu billah," bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Kita ukuran kita itu beriman kepada Allah dan juga hari akhir itu adalah ketika kita mau menyambung tali silaturahim. Jadi itu salah satu untuk mengukur apakah orang tersebut itu beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, apakah orang tersebut memiliki keimanan yang bagus, itu adalah ketika dia mau menyambung tali silaturahim. Jadi hadis yang lain dikatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu." Ukuran iman yang lainnya itu adalah ketika kita itu memuliakan, ketika kita itu berbuat baik kepada tetangga kita. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, malaikat Jibril itu tidak henti-hentinya untuk selalu berwasiat, berpesan kepada Rasulullah tentang tetangga. Sampai-sampai Rasulullah itu takut nanti Jibril itu akan memerintahkan memberikan warisan kepada tetangga. Ini bisa kita bayangkan saking urgennya permasalahan tentang ketetanggaan ini, sehingga malaikat Jibril itu tidak henti-hentinya terus berulang-ulang memberikan wasiat kepada Nabi Muhammad tentang berbuat baik kepada tetangga. Bahkan sampai Rasulullah sendiri itu khawatir, jangan-jangan nanti tetangga ini adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan waris dari kita. Tapi kan tidak, secara hukum itu tidak. Tetangga itu tidak menerima waris. Yang menerima waris itu adalah hubungan sedarah dan hubungan musyawarah kan kayak gitu itu. Jadi itu saking pentingnya pesan yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad tentang perbuatan baik kepada tetangga. Wala tatimulan ora sampurno. Wala tatimulan ora sampurno apa silatul arhami nepung piro-piro sana. Apa silatul arhami nepung piro-piro sana wal ihsan lan gawe bagus ilal jironi maring piro-piro tetangga. Ilal jironi maring piro-piro tetangga. Illa bikafil adza, kejaba kelawan cegah piloro. Illa bikafil adza, kejaba kelawan cegah piloro anhum saking jiron. Anhum saking jiron.
wahtimalil adza lan misahake piloro, wahtimalil adza lan misahake piloro minhum saking jiron. Wa bidzilil ma'rufi, wa bidzilil ma'rufi lan kelawan nyerahake perkara kang ma'ruf. Wa bidzilil ma'rufi lan nyerahake utawa nyurahake wa badzlil ma'rufi gitu ya, wa badzlil ma'rufi, wa badzlil ma'rufi lan kelawan nyurahake perkara kang bagus utawa perkara kang ma'ruf hasbal istitaati kelawan milang-milang kuwasa, lahum maring jiron. Maka lalu dawuh sapa kanjeng Nabi assalamu utawi tambahi rahmat ta'zim. Laisal wasilu bil mukafi'i innamal wasilu alladzi idza quti'at rahimuhu wa salahu. Laisa ora ono apa al wasilu, laisa ora ono sapa al wasilu wong kang nepung. Laisa ora ono sapa al wasilu wong kang nepung iku bil mukafi'i kelawan wong kang males. Iku bil mukafi'i kelawan wong kang males. Innamal wasilu angin pestine utawi wong kang nepung iku alladzi wong. Iku alladzi wong idza quti'at nalikane den pedhot. Idza quti'at nalikane den pedhot apa rahimuhu sanae alladzi. Apa rahimuhu sanae alladzi wasala mongko nyambung sapa alladzi ha ing rahimah. Wasala mongko nyambung sapa alladzi ha ing rahimah. Maka lalu dawuh sapa kanjeng Nabi alaihi salam. Maka lalu dawuh sapa kanjeng Nabi alaihi salam. Watinu netepono sapa sira. Watinu padha netepano sapa sira angfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Angfusakum ing awak dhewe sira kabeh ala antuksinu ing atase arep yen gawe bagus sapa sira kabeh. Antuksinu ala antuksinu ing atase arep yen gawe bagus sapa sira kabeh idza ahsana nalikane gawe bagus. Idza ahsana nalikane gawe bagus sapa annasu menungso. Wala tasiu lan aja gawe ala sapa sira kabeh. Wala tasiulan aja gawe ala sapa sira kabeh idza asau nalikane gawe ala sapa annas. Idza asau nalikane gawe ala sapa annas. Wa bila gilan iku kelawan Gusti Allah at-taufiqu utawi tambahi at-taufiqu utawi pitulungan. Wa bila gilan iku kelawan Gusti Allah at-taufiqu utawi ketulungan. Ya, jadi silaturahim kemudian berbuat baik kepada tetangga itu tidak akan sempurna kecuali dengan kita mencegah melakukan perbuatan-perbuatan buruk atau perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati mereka. Jadi jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan atau mengatakan perkataan-perkataan yang dapat menyakiti hati para tetangga. Karena berbuat baik itu ya hanya bisa diraih dengan cara seperti itu. Dengan cara kita tidak menyakiti tetangga kita, baik dengan perbuatan ataupun dengan perkataan kita. Dan kita harus mengusahakan hal-hal yang baik semampu kita. Ya, badlil ma'ruf harus mencurahkan segala macam upaya untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik semampu kita. Jadi kalau tetangga membutuhkan semaksimal mungkin kita itu bisa ada dan membantu mereka itu. Nah, itu silaturahim atau berbuat baik kepada tetangga itu bisa dicapai itu dengan cara seperti itu. Dengan cara yang pertama tidak menyakiti hati mereka entah dengan perkataan atau perbuatan kita, dan yang kedua kita itu semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berbuat baik kepada mereka. Rasulullah bersabda laisal wasilu bil mukafi'i. Tidak dikatakan orang yang suka menyambung tali silaturahim, orang yang bermalas-malasan, tetapi orang yang menyambung tali silaturahim adalah ketika tali silaturahim mereka itu putus, kemudian mereka menyambung ulang itu. Terkadang kayak misalkan kita punya orang tua, terus kemudian orang tua kita sudah tidak ada, itu orang-orang yang dulu pernah dekat dengan orang tua kita itu terkadang nggak dekat lagi dengan kita.
Maka salah satu kewajiban anak setelah ditinggal orang tuanya itu adalah tetap menjalin tali silaturahim yang dulu itu pernah dijalin oleh orang tuanya. Itu salah satu cara anak berbakti kepada orang tua yang telah meninggal itu. Kita tetap menjalin tali silaturahim kepada orang-orang yang dulunya itu bersilaturahim dengan orang tua kita itu. Nah, itulah yang disebut al-wasilu alladzi idza quti'at rahimuhu wasolah. Ketika tali silaturahim itu mau putus, maka dia menyambung lagi itu. Entah putus karena ada kematian, entah putus karena ada jarak, entah putus karena ada permasalahan lain, tapi orang yang dianggap ahli silaturahim itu adalah orang yang mau menyambung kembali tali silaturahim yang putus itu. Dan Rasulullah juga bersabda, "Wattinu anfusakum ala antuhsinu idza ahsanan nas." Kita itu hendaknya meyakinkan kepada diri kita sendiri, membiasakan kepada diri kita sendiri, memantapkan diri kita sendiri untuk apa? Antuhsinu idza ahsanan nas. Ketika ada manusia yang berbuat baik kepada kita, maka kita wajib untuk membalas perbuatan baik tersebut. Tetapi wala tasi'u idza asa'u. Tetapi jangan sampai kita membalas keburukan kepada mereka ketika mereka melakukan keburukan kepada kita. Itu pesan Rasulullah itu. Jadi kita harus mengajarkan kepada diri kita untuk membalas kebaikan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, tapi kita jangan membalas keburukan yang dilakukan oleh orang lain kepada diri kita. Itu prinsip. Seperti yang saya sampaikan tadi itu. Ketika kita nggak suka atau ada orang yang berbuat buruk kepada kita, sudah kita sabar saja. Sabar, nggak perlu membalasnya. Ya kalau memang kamu nggak suka karena dinakalin, karena diperlakukan buruk oleh orang itu, ya hindari. Kalau bisa itu jangan tusiu itu ya, jangan kita berbuat buruk itu kepada mereka. Mereka misalkan menghibah kita, terus kemudian kita menghibah mereka mencaci maki kita terus balas caci maki mereka. Tidak perlu itu. Ya cukup kita tidak usah berbuat baik, tidak usah berbuat buruk. Ya hindari mereka supaya kita itu tidak semakin sakit hati. Hindari berinteraksi dengan mereka. Itu hadisnya Rasulullah itu. Wattinu anfusakum ala antuhsinu idza ahsanan nas. Ya, yakinkan kepada diri kita atau biasakan kepada diri kita, mantapkan diri kita untuk membalas perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain kepada kita dan tidak membalas perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Wabillahi taufik, faslun wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.